Shalom Permata, gimana kabar Ndu hari ini? Semoga masih dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan kembali mengadakan PA. Walaupun dalam situasi COVID-19, kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum PA kita dimulai, maka ada baiknya kamu menyiapkan sesuatu yang perlu disiapkan. Contohnya, buku PA Bimbingan Permata. Kemudian jangan lupa juga menyiapkan Alkitab, dan pastikan posisi duduk Ndu sudah dalam posisi yang nyaman. Kalau bisa jangan posisi rebahan ya, nanti kamu ketiduran. Mari kita angkat satu lagu pujian kita, Tiada Berkesudahan Kasih Setia Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan, mari kita bernyanyi satu lagu, Bapa Engkau Sungguh Baik. Dalam sikap berdoa, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mengucap syukur buat Tuhan, buat satu hari yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu syukurku.
Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Katakan lebih sungguh, ku naikkan syukurku Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan sudah menyertai dan membimbing kami. Bapa kami yang baik, kami memulai PA kami. Tuhan yang berkati PA kami ini mulai dari awal hingga akhirnya. Tuhan berkati setiap pelayan Tuhan dan juga hamba Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan PA kami dapat berjalan dengan baik mulai dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat memuji nama Tuhan, amin. Mari kita angkat satu lagu pujian lagi. Hari ini kurasa bahagia. Hari
akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu lagu menyenangkanmu. Mari teman-teman, datang sungguh-sungguh ke hadirat Tuhan. Siapkan hati dan pikiranmu. Kita bernyanyi, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang penuh dengan kasih sayang, Bapa kami yang penuh dengan cinta kasih untuk kami semua anak-anak-Mu. Bapa yang di surga, di sini kami semua anak-anak-Mu permata
ingin melakukan PA kami untuk menambah pengertian, menambah kesanggupan kami dalam kemudahan kami, menjaga kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang di surga, hadirlah di tengah-tengah kami, kiranya PA kami dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur atas semua berkat Tuhan. Amin. Firman yang sampai atau nats yang sampai kepada kita pada PA kita hari ini diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 20 sampai dengan 30. 1 Tawarikh 29 ayat 20 sampai dengan 30. Perikopnya, Salomo menjadi raja, Daud meninggal. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, "Pujilah kiranya Tuhan Allahmu." Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada raja. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1.000 ekor lembu, 1.000 ekor domba jantan, dan 1.000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja, dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Zadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak Raja Daud, mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad pelihat itu, beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Demikianlah pembacaan firman kita. Shalom bagi kita semua. Shalom teman-teman Permata. Pada PA kita kali ini kita berada dalam ruang lingkup tahun konsolidasi atau regenerasi. Jika kita buka buku PA kita, maka topik utama yang diberikan GBKP bagi kita semua anak-anak Permata yaitu membahas tentang tahun konsolidasi atau regenerasi dengan nats 1 Tawarikh 29 ayat 20 sampai dengan 30 dan tema Who's Next. Ya, teman-teman Permata yang dikasihi Tuhan, dalam pembahasan tahun konsolidasi yang ingin disampaikan kepada kita semua adalah betapa pentingnya regenerasi dalam komunitas beriman atau gereja atau dalam kategorial Permata. Ya, betapa pentingnya regenerasi dalam komunitas beriman. Itulah yang akan disampaikan tahun konsolidasi atau regenerasi. Sedangkan dalam nats kita 1 Tawarikh 29 ayat 20 sampai dengan 30 yang ingin disampaikan kepada kita semua
adalah bagaimana proses pergantian kekuasaan kerajaan tahta Raja Daud ke Salomo sesuai nats. Dan apa yang ingin disampaikan tema kita pada hari ini, who's next, yang ingin dia sampaikan ke kita semua anak-anak permata adalah siapa berikutnya yang akan melanjutkan GBKP di masa yang akan mendatang. Artinya bahwa menjelaskan bagi kita semua betapa pentingnya, bahkan permata GBKP bukan hanya untuk meramai-ramaikan gereja hadir di tengah-tengah GBKP, tapi permata GBKP sungguh-sungguh memiliki peran hadir sebagai bagian dari regenerasi tubuh GBKP. Maka dari itu teman-teman permata sekalian, penting bagi GBKP untuk mengkader kita dengan memakai topik tahun konsolidasi pada saat ini. Teman-teman permata yang dikasihi Tuhan, yang pertama, proses pergantian regenerasi dari Daud menjadi Salomo sesuai nats 1 Tawarikh 29 ayat 20 sampai dengan 30 dimulai dari berkumpulnya atau dikumpulnya semua segenap jemaah di Israel. Dikumpulkannya mereka dan diarahkan Raja Daud kepada mereka untuk memuji Tuhan Allah mereka. Bisa kita baca pada ayat 20. Bagaimana Daud mengarahkan segenap jemaah yang berkumpul pada saat itu untuk memuji Tuhan Allah mereka. Dan dengan arahan Daud tersebut, maka segenap jemaah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak sampai di situ, selain memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan segenap jemaat sujud berlutut di hadapan Tuhan, juga di hadapan Raja. Teman-teman permata yang dikasihi Tuhan, itulah proses pertama bagaimana penahbisan Raja Salomo. Ya teman-teman yang dikasihi Tuhan, proses pertama itu diikuti dengan keesokan harinya dipersembahkannya lah kurban-kurban kepada Tuhan, baik kurban sembelihan, baik kurban bakaran ke hadapan Tuhan. Bisa kita baca di dalam ayat berikutnya apa saja kurban yang dipersembahkan dalam penahbisan Raja Salomo. Yang pertama ada 1000 ekor lembu. Bisa kita bayangkan banyaknya yang dipersembahkan pada saat penahbisan Raja Salomo. Ada 1000 ekor lembu, ada 1000 ekor domba jantan, dan ada 1000 ekor domba muda. Bahkan ada korban-korban lainnya. Jadi permata yang dikasihi Tuhan, kalau kita bandingkan dengan kita pada saat ini, misalnya saja di budaya Toraja, ketika keluarga bangsawan mengadakan suatu jamuan, maka 24 sampai 100 lembu yang dikorbankan berarti sudah merupakan keluarga bangsawan. Tapi bisa kita bayangkan bagaimana proses penahbisan Raja Salomo. Ada 1000 ekor lembu yang dijadikan sebagai kurban persembahan. Teman-teman permata yang dikasihi Tuhan, inilah tahap kedua dari penahbisan Raja Salomo. Setelah itu, kemudian mereka yang berkumpul pada saat itu, segenap rakyat yang berkumpul pada saat itu, yang telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, yang telah mempersembahkan kurban pujian, kemudian mereka makan dan minum serta bersuka cita yang besar di hadapan Tuhan. Kemudian diangkatlah Raja Salomo, ditahbiskanlah Raja Salomo, dan yang menjadi imamnya untuk mengurapi Raja Salomo pada saat itu adalah Imam Zadok. Jadi bisa kita bayangkan saat itu ketika mereka telah memuji Tuhan, besoknya misalnya ini hari ini, berarti besok mereka mempersembahkan kurban persembahan, maka dilanjutkan dengan
makan dan minum bersama di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin ada pertanyaan dalam hati kita, siapa Salomo? Siapa Daud? Siapa mereka? Ya, mungkin ada di antara kita yang masih mempertanyakan siapa mereka. Teman-teman permata yang dikasihi Tuhan, Salomo adalah anak Daud. Anak Daud dan Betsheba. Salomo ini artinya damai sejahtera. Ya, jadi Salomo ini anak Daud dan dia adalah raja ketiga Israel menggantikan ayahnya Daud. Raja pertama adalah Saul, raja kedua Daud, dan raja ketiga digantikan oleh anaknya Salomo. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam proses ini Daud mempersiapkan Salomo ataupun mengkader Salomo untuk menjadikan Salomo siap memimpin bangsa Israel. Artinya teman-teman yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan tahun konsolidasi dan regenerasi, bagaimana Daud mengkonsolidasi ataupun mengkader Salomo anaknya sebagai pemimpin berikutnya dengan mendoakan Salomo, mempersiapkan Salomo, mendoakannya kepada Tuhan supaya diberikan hati yang tulus dan taat kepada Tuhan, juga mempersiapkan Salomo, mengkader Salomo dengan mempersiapkan segala kebutuhan pembangunan bait suci. Untuk apa? Untuk mempermudah semua pekerjaan Salomo di masa pemerintahannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tahun konsolidasi atau regenerasi menjelaskan kepada semua permata bahwa penting sekali regenerasi di dalam komunitas beriman. Penting sekali regenerasi dalam komunitas beriman. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, proses ini dibina oleh satu bidang dalam kepengurusan permata. Mungkin teman-teman semua sudah mengetahui bidang apa yang membidangi, bidang apa yang mengkoordinir untuk pengkaderan anggota permata. Bisa kita katakan bahwa bidang kepengurusan yang mengkader, yang bertugas bertujuan untuk mengkader orang-orang ataupun permata GBKP adalah bidang konsolidasi, yang bahkan kalau kita ketahui program utama dari bidang konsolidasi adalah untuk melakukan pengkaderan bagi seluruh permata GBKP dan untuk mengadakan LK3. Apa kita semua sudah tahu apa itu LK3? Latihan kepemimpinan, latihan kader kepemimpinan Kristen. Itulah LK3. Ya, teman-teman permata yang dikasihi Tuhan, belum terlambat untuk kita semua mengetahuinya. Jadi dalam kepengurusan permata ada bidang konsolidasi untuk mengkader kita semua sebagai generasi penerus, sebagai penerus kepengurusan berikutnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema kita Who's Next? Artinya siapa yang akan menjadi berikutnya untuk meneruskan kepengurusan di GBKP. Tema kita kali ini menunjukkan kepada kita semua bahwa permata GBKP, aku, kam, kita, kerina, tanpa terkecuali dihadirkan di tengah-tengah GBKP bukan hanya untuk meramai-ramaikan GBKP, bukan hanya untuk memenuhi gereja GBKP, tapi kehadiran kita permata GBKP juga sebagai bagian dari regenerasi tubuh GBKP. Artinya teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita adalah penerus dari GBKP. Kitalah yang akan kemudian memegang tongkat estafet untuk kelangsungan GBKP ke depannya. Kitalah permata GBKP yang ke depannya yang akan menjadi misalnya pertua diaken. Mungkin ada yang sudah
bermimpi untuk menjadi pertua diaken. Ada yang bakal dari kita menjadi pengurus Moria, pengurus pengurus PJJ, bahkan menjadi BPMR. Jadi semuanya itu berawal dari permata GBKP. Itulah yang dikatakan dalam tema kita kali ini. Kita permata GBKP adalah bagian dari regenerasi tubuh GBKP. Karena itu teman-teman permata sekalian, harus kita sadari bahwa kita harus melakukan tugas kita sebagai anak permata dengan tulus hati. Sebagaimana Salomo yang diurapi menjadi raja menggantikan Daud, menunjukkan nasib kemujurannya di tengah-tengah pemerintahannya. Tanda kemujurannya, semua orang mendengarkan perkataannya, dan dari situ dia dikenal sebagai reformator politik, dia dikenal sebagai aktivis internasional, dia dikenal sebagai seorang yang tingkat kecerdasannya tinggi, bahkan dia dikenal sebagai seseorang yang mempunyai hikmat yang tinggi. Teman-teman permata sekalian tahu, berdasarkan keterangan itu kita mengetahui bahwa betapa Allah begitu bersepakat dengan pengangkatan Raja Salomo sebagai pengganti Raja Daud. Betapa Allah begitu setuju, begitu memberkati Raja Salomo sebagai pemimpin bangsa Israel. Bahkan dijelaskan di dalam 1 Raja-Raja bagaimana seluruh umat, seluruh pemimpin, seluruh pahlawan, bahkan seluruh anak Daud menyetujui, mendukung pemerintahan Salomo. Padahal teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja, di situ ada diceritakan bagaimana Adonia, kakak tertua dari Raja Salomo, berusaha untuk merebut tahta kerajaan. Tapi dalam 1 Tawarikh 29 ayat 20 sampai 30 dikatakan bahwa seluruh anak Daud tanpa terkecuali Adonia juga mendukung pemerintahan Raja Salomo. Teman-teman permata yang dikasihi Tuhan, untuk itu pada kesempatan PA kita kali ini, dalam pembahasan tahun konsolidasi ini, mungkin kita Kerina pernah berada dalam posisi mengkader ataupun dikader. Dalam hal ini banyak alasan yang kita temui dalam pengkaderan. Baik itu alasan masih sekolah, baik itu alasan sibuk bekerja, baik itu alasan sibuk bimbel, baik itu alasan belum siap. Jadi dalam proses periodisasi pengkaderan, dalam proses mengkader dan dikader, banyak sekali dari teman-teman permata kita yang merasa belum siap untuk dikader, merasa belum siap untuk mengurus dan pemimpin. Bahkan sekali waktu yang pernah Vikaris alami pada saat periodisasi ataupun pada saat pengkaderan, seorang permata dipilih untuk melanjutkan kepengurusan. Dia berdiri tegak dan menyatakan bahwa terima kasih telah memilih saya, terima kasih telah mempercayakan saya. Dan semua orang pada saat itu, semua anak permata pada saat itu merasa yakin bahwa dia akan menerima kepengurusan yang baru. Tapi teman-teman permata sekalian, apa yang dia lanjutkan dalam kalimatnya? Terima kasih telah mempercayakan saya, terima kasih telah memilih saya, terima kasih telah percaya kepada saya, tapi saya cukup tidak percaya dengan diri saya. Artinya teman-teman permata sekalian, apa yang ingin kami sampaikan, jikalau semua kita permata GBKP merasa tidak percaya dengan diri kita untuk melanjutkan kepengurusan di tengah-tengah GBKP ini, lalu siapa yang akan melanjutkannya? Seperti tema kita, siapa yang akan melanjutkan berikutnya? Ketika kita semua merasa tidak mampu, maka siapa yang akan melanjutkan tongkat estafet untuk GBKP di masa yang akan mendatang? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada saat ini
Jikalau kita merasa kurang mampu, kita merasa kurang bisa, kita merasa kurang yakin untuk melakukan kepengurusan ini, ingatlah bahwa Tuhan bukan saja mencari orang yang mampu melakukannya, tapi Tuhan juga melihat hati, Tuhan juga mencari orang yang mau untuk melanjutkan kepengurusan di tengah-tengah GBKP. Artinya bukan soal mampu lagi, tapi soal siapa yang mau mampu. Untuk itu teman-teman permata sekalian, jika kita katakan tadi bukan soal mampu saja, tapi soal mau, marilah kita semua membuat diri kita mau mampu untuk dikader dan mengkader dalam melanjutkan kepengurusan, melanjutkan kepengurusan di tengah-tengah GBKP, khususnya di tengah-tengah kategorial permata. Untuk itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita semua memberikan hati dan pikiran kita, memberikan diri kita, memberikan kesempatan kita, dan memberikan kemauan kita untuk dimampukan menjadi regenerasi GBKP berikutnya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena pada saat ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati Tuhan agar benar-benar firman ini menambah pengertian ke dalam diri kami pribadi lepas pribadi, sehingga dalam kemasa mudaan kami tidak liar, tapi kami sungguh berkenan di hadapan-Mu dengan bertumbuh takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Biarlah firman Tuhan yang barusan kita dengar dapat kita Cek. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan barusan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang mari kita mengumpulkan persembahan kita angkat satu lagu pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Aku hidup lepas dari kasih-Mu.
kita berdoa persembahan sekaligus doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, karena kesempatan ini kami masih bisa mengumpulkan persembahan kami. Berkat Tuhan yang kecil yang kami kembalikan ke hadirat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati sehingga menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan untuk menyebarkan berita yang baik di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang di surga yang tinggal di kami, juga Tuhan berkati sehingga yang tinggal pada kami saat ini bisa kami gunakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih juga buat hari ini Tuhan memberikan kami semua kesempatan untuk melakukan PA kami. Kiranya Tuhan yang memberkati firman yang telah kami dengar, kiranya Tuhan yang memberkati renungan yang telah kami dengar, sehingga menjadi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan kami. Bapa yang di surga, di tengah-tengah pandemik ini, kami juga memohon kepadamu, tunjukkanlah kesetiaan janjimu kepada kami semua anak-anakmu, sehingga Bapa dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tidak nyaman ini, kami semua beroleh kemurahan-Mu, kami semua beroleh iman yang teguh oleh keadaan ini. Bapa yang di surga, ajari kami untuk tetap mengucap syukur atas segala yang kami rasakan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk seluruh permata dimanapun mereka berada dan dalam situasi apapun mereka. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengaturkan segala kebutuhannya, dan Tuhan yang mengajari mereka untuk senantiasa mengucap syukur dan senantiasa mendekatkan diri di hadapan-Mu. Bapa yang di surga, banyak hal yang ingin kami minta di dalam masa kemudahan kami, tapi kami yakin dan percaya rancangan Tuhan, keputusan Tuhan adalah keputusan yang terbaik bagi diri kami. Untuk itu Tuhan, mari ajari kami untuk tidak menuntut apa yang kami butuhkan, tapi ajari kami untuk menerima dan menikmati setiap putusan Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan cara itulah Tuhan, kami mampu mengucapkan syukur dalam segala hal. Bapa yang di surga, inilah doa dan permohonan kami semua anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Mari sama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Shalom bagi kita semua.
Baiklah teman-teman, PA kita sudah selesai. Silahkan menikmati jeda yang sudah kalian sediakan masing-masing. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.